with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Energi Arai sedang dikonsumsi dengan cepat. Ketika itu terjadi, mereka secara alami akan pecah. Mata JR Luo yang berlumuran darah sangat panik. Pada saat itu, kita hanya bisa bertarung secara langsung. Jenis Arai ini dapat dipertahankan melalui pasokan energi iblis atau penyihir di tingkat demigod. Tapi di dalam dunia transenden yang kecil ini, tidak ada demigod sama sekali. JR Luo dan tim reincarnator dari kuil temporal mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam, tapi kekuatan mereka saat ini belum mencapai ranah demigod. Dengan demikian, mereka tidak dapat memasok energi ke Arai ini. Meskipun tim dari kuil temporal telah membawa beberapa harta, mereka masih memiliki rencana mereka sendiri, dan mereka tidak mau menyia-nyiakan harta itu pada susunan yang ditakdirkan untuk dilanggar. Setelah semua, menggunakan harta itu hanya akan berfungsi untuk menunda yang tak terhindarkan. Tidak ada gunanya menyemburkan omong kosong seperti itu. Kamu harus meminjam kesempatan ini untuk secara jelas menentukan kekuatan tempur sejati dari Transcendensia Klan, Dong Bo Sueying. Kata remaja tampan Lai Huo dengan dingin. Dengan gitu, ketika kita benar-benar bertarung, kita akan lebih siap. JR Luo tidak membantah lagi. Dia mengamati situasi di luar. Setiap untaian ki yang keluar dari jari Sueying akan membuat jantungnya bergetar. Dalam hal kekuatan, setiap untai sama dengan miliknya. Tapi hukum misteri mendalam dalam serangan itu jelas lebih misterius. Aku memahami arti sejati dari Golden Brilliance dengan menonton dua dewa iblis yang kuat ketika aku masih lemah. Begitulah cara aku berjalan sampai hari ini. JR Luo mengertakkan gigi, merasa bahwa situasinya tidak adil. Tapi dia telah hidup sebagai manusia di dunia fana seumur hidupnya. Aku ragu dia bisa melihat pertempuran terjadi di tingkat dewa. Namun, dia mampu memahami makna sejati yang bahkan lebih besar daripada milikku. Petik 2. Ketika JR Luo benar-benar muda, dia telah berjuang sementara di pintu kematian di dataran penuh darah yang tak berujung, takut bahwa dia mungkin terbunuh dan dimakan oleh iblis lain. Tapi suatu hari, dua dewa iblis yang menakutkan mulai bertarung. Adegan pertempuran itu benar-benar menakutkan. Mereka mungkin mempengaruhi daerah yang sangat luas, sebagai akibatnya banyak iblis yang sekarat. Adapun JR Luo, karena dia berada sangat jauh, dia tidak berisiko mati dan hanya memuntahkan darah karena kekuatan yang luar biasa itu. Pada saat itu, dia menonton pertempuran dengan penuh semangat. Dia melihat matahari berwarna hitam. Matahari hitam itu memiliki warna samar dari banyak baut hitam petir yang saling terkait, menyebabkannya memancarkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Adegan pertempuran tunggal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan sepanjang hidupnya. Saat dia terus berkultivasi, dia mulai memahami matahari hitam yang menakutkan itu, sebelum akhirnya memegangi True Meaning of Golden Brilliance yang ternyata adalah kelas 3 yang kuat True Meaning. Namun, dia masih cukup jauh dari matahari hitam itu. Karena itu, ia terus berusaha memahaminya, hingga ia meraih satu lagi True Meaning kelas 3, yang merupakan True Meaning of Space Age. Dia dengan tegas ingin memadukan arti sejati ini dalam Golden Brilliance. Dia ingin membiarkan makna sejati miliknya berkembang sehingga dia bisa mendekati matahari hitam itu. Aku memiliki referensi untuk menarik, namun dia hanya manusia yang hidup di dunia fana. Tapi, JR Luo merasa tidak mau menerima kebenaran. Dia mengerti bahwa Sueying jauh lebih kuat daripada dirinya karena makna sejati dari penindikan ekstrim. Misteri yang mendalam dalam kekuatan penetrasi yang murni ofensif bisa membuat hatinya bergetar bahkan ketika menonton dari jauh. Dan sekarang, tim Reincarnatores merasakan emosi yang kompleks ketika menonton adegan pertarungan ini. Aku telah berjalan melalui banyak dunia yang berbeda dan telah sangat terawat oleh kuil temporal. Pertama, aku memahami 4 makna benar kelas 3 yang berbeda. Sebelum dapat berevolusi dan menangkap makna benar kelas 2, remaja tampan Lai Huo merasa bermasalah. Berapa banyak yang aku alami. Aku bahkan dapat memilih teknik rahasia dewa yang aku inginkan.
Selain itu, aku juga telah melihat pertempuran beberapa eksistensi yang kuat dan mengalami kultivasi pertapa. Aku telah diberi petunjuk oleh orang-orang dari tingkat dewa. Dan dia hanyalah seorang bocah dari dunia fana. Pertemuan ajaib macam apa yang bisa dia lakukan? Lai Huo benar-benar merasa kompleks di dalam hatinya. Dia tidak berdaya untuk itu. Transenden berbeda. Ada beberapa yang bisa memiliki kemampuan memahami yang mengerikan dan konsentrasi saat berkultivasi. Dalam pengalamannya berjalan melewati banyak dunia, dia telah mendengar sesuatu yang mistis. Pernah ada Sky Reincarnator yang sangat biasa. Reincarnator semacam ini terlalu umum. Dia tidak memiliki penampilan luar biasa ketika melakukan misi. Tapi selama misi kelimanya, dia telah memasuki dunia fana. Demi menyembunyikan identitasnya untuk menyelesaikan misi, bocah itu sebenarnya menyamar sebagai penebang kayu. Selain itu, ia bahkan telah mengenal beberapa penebang kayu lokal. Ketika misi akan selesai, ada seorang penebang kayu tua, yang benar-benar membantunya mendapatkan kembali kebebasannya. Itu benar, Reincarnatores masih bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka, meskipun harga yang harus dibayar sangat besar. Mereka harus berpartisipasi dalam misi berbahaya dari waktu ke waktu. Meskipun kekuatan tempur mereka tumbuh semakin mereka bertahan hidup, masih ada banyak di antara mereka yang ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka bahkan mengingat harga yang sangat besar. Tentu saja, bagi Reincarnator Rana Sky untuk mendapatkan kembali kebebasannya, harganya setara dengan seluruh tabungan seumur hidup dari eksistensi demigod, yang bisa dibeli dengan mudah oleh penebang kayu tua. Selanjutnya, setelah itu Reincarnator mendapatkan kembali kebebasannya, ia terus berkultivasi dengan pria tua itu. Setelah 30 tahun, dia benar-benar memahami kelas 1 True Meaning of Splitting Heavens. Dengan kata lain, pria tua itu adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan, dan karakter besar di dunia dewa. Dunia fana itu berada di bawah kendali sepenuhnya, itu adalah kebun belakangnya. Selama pertukaran mereka, karakter dewa dunia ini dapat memastikan potensi besar di dalam alam langit transenden, dan lebih jauh lagi, membawanya ke jalan yang tepat. Orang harus tahu, menemukan murid yang baik itu tidak mudah. Memaksa murid untuk berjalan menyusuri jalan, meskipun jalan tingkat 1 makna sejati, tidak akan membiarkan murid mencapai tahap 2 dalam pemahamannya tentang bidang myriad existences. Keberadaan dewa dunia yang kuat juga tidak dapat menemukan seorang murid yang akan memuaskannya untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, baginya untuk bertemu seseorang yang beresonansi dengan hatinya dan yang berjalan di jalan yang sama dengannya, dia pasti akan merawat dan membantunya mendapatkan kembali kebebasannya. Seorang Reincarnator biasa menghabiskan waktu hanya 30 tahun untuk memahami makna sejati kelas 1 karena potensinya telah ditemukan secara tidak sengaja oleh karakter besar di dunia dewa. Ini telah menjadi kisah legendaris. Dengan demikian, tidak ada gunanya iri padanya. Dibandingkan dengannya, Transcendent Clan Xia ini, Sui Ying, tidak memiliki keberadaan kuat yang memberinya petunjuk. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan berkultivasi dengan pahit di dunia fana sejak awal, sebelum memegangi True Meaning of Extreme Piercing yang menakutkan. Apakah ada gunanya iri padanya? Dia telah meraih True Meaning tingkat 2. Aku juga sudah memahami True Meaning. Selanjutnya, aku sudah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk pertempuran ini. Mungkin si Transcendent Genius malang ini yang datang entah dari mana mungkin mati di tanganku, pikirnya, geram. Tentu saja, meskipun dia berharap untuk membunuh seorang jenius, di dalam hatinya, dia mengerti bahwa karena misi ini diberikan kesulitan, sulit, Transcendent Clan Xia ini, Sui Ying, bukanlah karakter yang sesederhana itu. Jika itu masalahnya, itu membuatnya semakin iri padanya. Demi menggenggam True Meaning kelas 2, dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama. Dia telah menyatu total 4 kelas 3 makna sejati sebelum akhirnya berhasil. Berapa umur Sui Ying? Berapa banyak pengalaman yang dia miliki? Hong hong hong. Salah satu arai akhirnya hancur. Segera, arai tidak akan lagi bisa menahannya. Dia akan tiba pada kita. JR Luo segera melihat ke arah tim Reincarnatores di sampingnya. Dia saat ini tidak memerintah iblis lain di bawahnya. Apakah kamu memiliki kepastian? Yakinlah, kami sudah menyiapkan 3 rencana berbeda. Jadi bagaimana jika ini adalah misi yang sulit?
Dia akan mati di tangan kita juga, jawab pria black metal konstruksi itu dengan percaya diri. Shen Jiang, remaja tampan Lai Huo mengerutkan kening. Kamu tidak harus memandang rendah Dongbo Suiying ini. Semuanya, persiapkan dirimu. Hong Ye, kami akan meminta kamu untuk mengontrol Arai. Yakinlah, perempuan berjubah merah itu mengangguk sedikit. Remaja tampan itu juga mengangguk. Pertama, kita akan bertindak sesuai dengan rencana pertama. Mari berharap semuanya berjalan lancar sehingga kita bisa membunuhnya secara langsung. Empat rekan satu tim lainnya mengangguk. Hong gelombang mendampingi suara Arai runtuh. Apakah itu hati iblis atau reinkarnator? Mereka semua mengencang. Iblis yang menghubungkan hati, yang telah lama bersembunyi di kejauhan, memberitahu para jenderal iblis tepat waktu. Umum, Arai telah ditembus. Dongbo Suiying telah tiba. Petik 2. Seiring dengan kehancuran Arai, Suiying bergerak lebih dekat ke istana iblis. Ketika ia mendekati roh-roh jahat di dalam istana secara bertahap menjadi dipengaruhi oleh gravity domain. Di bawah kekuatannya, para pakar iblis itu diperiksa. Ada manusia. Suiying terkejut. Bagaimana bisa ada manusia di dalam istana iblis? Pria itu terbuat dari logam hitam. Dia bukan manusia biasa, juga bukan iblis. Hasil ini mengikat simpul di hati Suiying. Aku bergerak cukup cepat kali ini. Bahkan jika para jenderal iblis mengirim bantuan, mereka tidak mungkin secepat ini. Selain itu, jenderal iblis tidak mungkin mengirim transenden manusia. Meminjam domain gravitasi, Suiying dengan hati-hati memeriksa kelompok yang terdiri dari seorang pria muda yang tampan, seorang wanita berjubah merah dan seorang pria berjubah ungu. Hanya ada beberapa transenden di klan Xia, dan jumlah orang suci di antara mereka bahkan lebih rendah. Suiying telah bertemu mereka semua sebelumnya, dan ketiga orang ini bukan bagian dari mereka. Mungkin mereka reinkarnator kuil temporal, pikir Suiying. Setelah membaca banyak gulungan dan catatan, ia belajar satu hal. Jika kamu bertemu dengan orang tak dikenal yang berkuasa atau seharusnya tidak berada pada tingkat itu di dunia fana, kamu harus curiga bahwa mereka adalah reinkarnator kuil temporal. Meskipun ada juga kekuatan lain seperti Bloodset Tavern atau organisasi besar lainnya yang sebanding dengan kuil temporal, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengirim pasukan mereka ke dunia mortal. Hanya orang-orang dari kuil temporal yang dapat menjelajah ke berbagai dunia, bahkan ke dunia dewa dan Demon Abyss. Mungkin kuil temporal membuat misi dari serangan aku pada JR Luo untuk memberi pengikut mereka kesempatan untuk meredam diri, pikir Suiying. Harus hati-hati. Kehadiran orang-orang asing ini membuat Suiying waspada. Setelah Arai benar-benar runtuh, Suiying berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melewati mereka. Dongbo Suiying akan datang. Pemuda tampan itu memandang sungai, atau, lebih tepatnya, menuju transenden manusiawi tertentu dari klan Xia yang sedang bergegas. Dia kemudian melewati perintahnya, mulai rencana pertama. Iblis JR Luo, wanita berjubah merah, pemuda berjubah ungu, sukubus yang menawan, pria logam hitam dan semua iblis lainnya menunggu dengan suram. Aktifkan Arai. Pemuda tampan mengirim pesanan. Memulai aktivasi. Wanita berjubah merah tidak berani bertindak dengan sedikit pun kelalaian. Meskipun Suiying sudah menghancurkan Arai obstruksi, beberapa Arai tidak memiliki penghalang langsung untuknya. Seperti penyegelan ruang atau penindikan ekstrim, jika Suiying terbang ke Arai semacam ini, ia bisa terbang dengan lancar. Sesaat setelah Suiying tiba di dekat istana iblis, daerah sekitarnya tiba-tiba berubah. Kekuatan berwarna darah yang menakutkan mulai menyebar, sekarat di langit merah dan menunjukkan bahwa Arai telah diaktifkan. Suiying segera jatuh, menghantam tanah alun-alun di gerbang utama istana iblis. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengaktifkan gravity domain. Dengan Suiying sebagai pusatnya, area 50 km di sekelilingnya diselimuti oleh gravitasi yang mengerikan dalam bentuk bola sempurna. Gravitasi yang mengerikan tidak hanya menyebabkan istana iblis yang tinggi hancur menjadi debu, bahkan mulai merosot ke tingkat dasarnya. Di depan gravitasi yang kuat, bahan biasa ini benar-benar tidak bisa menolak. Orang hanya bisa melihat ruang yang dipelintir dan istana iblis besar mulai meledak, tidak meninggalkan apapun di belakang. Sulit untuk mengikuti urutan kehancuran dengan mata.
Tidak hanya organ dalam rentan dari iblis yang menghubungkan jantung dan iblis lemah lainnya dihancurkan, sisik mereka juga mulai hancur ketika tulang mereka retak. Setiap bagian dari tubuh mereka hancur total. Hanya iblis peringkat 3 dan 4 yang mampu menjaga tubuh mereka tetap utuh. Hanya dalam waktu singkat, hanya JR Luo, 3 iblis peringkat 5 lainnya dan iblis peringkat 4 lainnya tetap. Peng. Banyak bahan yang digunakan untuk mengatur arai mulai runtuh. Gravitasi itu terlalu mengerikan. Bahan apapun yang tidak memiliki tingkat stabilitas tertentu tidak dapat mempertahankan bentuknya. Bahan-bahan ini pertama-tama terangkat ke udara, mengisinya dengan warna merah dan kemudian sepenuhnya menghilang, tidak meninggalkan apapun di belakang. Tidak bagus. Sukubus terkejut, tubuhnya yang abadi juga tidak bisa menahan diri. Arai rusak. Pedang iblis berjubah ungu yang bertanggung jawab menegang. Dia memandang bodoh pada makna gravitasi sejati yang mengerikan. Banyak susunan yang didirikan sebelumnya rusak, menjadikannya tidak berguna. Sialan, kulit pemuda tampan itu berubah tak sedap dipandang. Hatinya tenggelam ketika gaya gravitasi semakin dekat. Meskipun mereka telah bersiap untuk Sui Ying dan tahu bahwa dia telah memahami makna sejati selain ekstreme piercing, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan memahami area efek makna sejati seperti makna gravitasi sejati. Makna sejati semacam ini memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang lemah, tapi memiliki pengaruh yang menakutkan terhadap lingkungannya. Dengan penampilan kekuatan gravitasi itu, True Meaning of Gravity-nya hampir mencapai ranah tahap 2. Pikir pemuda tampan itu. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, ia menyimpulkan bahwa kekuatan gravitasi ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada makna gravitasi sejati yang baru dipahami. Dia menduga bahwa ini adalah tahap 1 ranah yang hanya membutuhkan langkah lain untuk menerobos ke yang kedua. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini sebenarnya kekuatan dari gravity domain yang diberikan oleh True Meaning of Star. Ini seperti bagaimana kekuatan piercing ekstrim Sui Ying melonjak secara dramatis gitu ia memahami pegangan True Meaning Extreme Piercing. Prinsip yang sama diterapkan dengan True Meaning of Star. Sui Ying dapat menggunakan gravity domain, yang bahkan lebih hebat daripada gravitasi makna sejati murni. Makna sejati sejenis mampu saling melengkapi, dan gitu ada terobosan, maka ia bisa mengalami perubahan kualitatif. Itu umum untuk menemukan orang dengan True Meanings kelas 3. Dalam Siak klan saat ini, Ciki Yubai dan tetua klan Beas memilikinya. Dalam hal kelas 2 True Meaning, hanya Sui Ying dan tokoh lain sepanjang seluruh sejarah klan Xia yang mampu memahaminya. Adapun kelas 1, sudah menjadi legenda bahwa di dunia dewa yang legendaris, kamu akan dapat menemukan dan mengolah benih yang baik yang mampu memahami makna sejati kelas 1. Arti gravitasi sejati. Aku benar-benar benci makna gravitasi sejati. Pria logam hitam itu tertarik pada Sui Ying meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan berdiri dengan kuat di tanah. Shen Jiang, hati-hati. Pemuda tampan itu mengirimkan. Pergi saja ke samping, menjauhlah dari pertempuran. Oke, pria black metal itu mencoba yang terbaik. Dia adalah bagian dari ras metal. Dalam kelompok mereka, karena tubuh tirani yang dikombinasikan dengan makna sejati, ia dapat dianggap sebagai salah satu pejuang paling sengit. Rasnya juga datang dengan kelemahan, berat tubuhnya. Dia bisa berbobot ratusan kali lebih banyak daripada manusia dengan tubuh yang sama. Tubuh tirani ini dan kekuatan besarnya biasanya membuatnya menjadi prajurit yang sangat ganas. Tapi sekarang, karena tubuhnya terlalu berat, gaya gravitasi memengaruhinya 100 kali lebih banyak daripada yang lain. Bagaimana dia bisa bertarung ketika itu sudah sulit baginya hanya untuk mempertahankan sosoknya? Setelah satu gerakan, mereka sudah dalam skakmat. Apakah kamu orang-orang kuil temporal? Teriak Sui Ying. Pemuda tampan dan 5 orang lainnya sedikit memucat. Dari ekspresi mereka, Sui Ying tahu bahwa tebakannya benar. Mampu bertahan sampai sekarang. Kalian semua memang bukan manusia. Dia berbicara sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan bantuan dari gravity domain, Sui Ying mendeteksi arai yang mengganggu penggunaan ekstreme piercing. Titik kunci arai terdiri dari 4 lempeng, yang juga bisa memblokir ruang.
Dia ingin menghancurkan barisan, mentransmisikan perempuan berjubah merah. Jika bahkan salah satu lempeng itu harus dihancurkan, tidak akan ada lagi cara untuk membatasi Transcendent Extreme Piercing Xia Clan ini dan kekuatan serangannya yang mengerikan. Mulai rencana kedua, perintah pemuda tampan itu diam-diam. Dia merasa pahit di hatinya. Cara yang sama Sui Ying lebih suka menggunakan rencana pertamanya untuk menyerang Istana Iblis. Rencana pertama adalah yang ideal dengan efisiensi tinggi. Kelompok mereka hanya dilengkapi dengan 5 arai, tapi 4 dari mereka sudah rusak dengan hanya 1 yang tersisa. Rencana pertama mereka bahkan belum sepenuhnya dikerahkan, namun sudah gagal. Roger itu, wanita berjubah merah tidak ragu untuk segera mengaktifkan arai. Hong! Kekuatan hidup yang tak berujung berkumpul dalam jarak 5 km di sekitar mereka. 9 pohon anggur hijau raksasa lebih besar dari Snow Rock Mountain muncul dan menari-nari. Tanaman merambat ini juga memiliki banyak tanaman merambat yang lebih kecil di permukaannya. Dalam waktu singkat, Sui Ying dikelilingi oleh tanaman merambat itu, membuat sekelilingnya gelap. Dia tidak bisa melihat apapun selain tanaman merambat yang mengelilinginya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.